Hanya nama-Mu yang besar dan layak dipuji. Karena itu pantaslah kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun yang dapat sampai ke surga kalau tidak melalui Engkau. Kami bersyukur, biarkan pelajaran firman Tuhan hari ini menghidupkan kami, mengajarkan kami kebenaran firman-Mu, pernyataan bahwa Engkau Tuhan yang ada dalam segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu, rapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita sudah sampai di surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ya. Minggu lalu saudara sudah mendengar dari ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya mau jelaskan sedikit lagi latar belakang dari surat ini, kapan ditulis, kenapa ditulis ya. Saudara, surat ini ditulis antara tahun 55 dan 57 Masehi. Jadi beberapa bulan setelah surat yang pertama kepada jemaat di Korintus itu, lalu kemudian datang lagi surat yang kedua ini. Saudara, latar belakangnya yaitu bahwa Titus, salah seorang anak rohani daripada Paulus ini kembali kepada Paulus. Waktu itu Paulus berada di Makedonia, lalu dia kembali ke situ, dia melaporkan apa yang terjadi atau reaksi orang-orang di Korintus terhadap surat yang pertama Paulus itu. Jadi Titus ini melaporkan, Paulus berada di Makedonia dan dia laporkan, dan apa yang disampaikan oleh Titus ternyata satu hal yang cukup luar biasa, karena beberapa jemaat atau sebagian besar jemaat di Korintus itu telah bertobat rupanya. Jadi setelah pelajaran-pelajaran atau pengajaran dilakukan Paulus, banyak yang bertobat, tapi ada beberapa guru-guru palsu yang muncul. Ada pemimpin-pemimpin dari kelompok minoritas, kelompok kecil yang memberontak pada waktu itu di dalam jemaat Korintus. Ya, jadi mereka ini orang-orang yang berusaha menjatuhkan, meremehkan otoritasnya Paulus dan menggoyangkan mereka dari pesan firman yang telah Paulus sampaikan kepada mereka. Jadi Paulus sudah tulis surat, sudah ajarkan kepada mereka agar hidupnya lebih tertib, lebih mengandalkan Tuhan dan turut taat kepada Tuhan, tapi ternyata orang-orang ini menggoyangkan sebagian besar jemaat itu yang ikut dalam tim pemberontak. Jadi rupanya dalam setiap masa selalu ada kelompok-kelompok pemberontak, selalu ada kelompok-kelompok yang berusaha meremehkan otoritas hamba Tuhan, saudara. Nabi-nabi palsu itu mereka mencap diri mereka sebagai nabi juga. Mereka menuduh Paulus ini sombong, tidak jujur, kurang cakap mengajar. Ya, kita mungkin kalau kita lihat perbandingan Apolos dengan Paulus, Paulus saja ada menyampaikan bahwa Apolos ini memang cakap dalam berkata-kata. Dia hebat dalam berkata-kata. Tapi mungkin sebaliknya Paulus ini kurang pintar berbicara, mungkin gagap atau lain sebagainya, saudara ya. Dia kurang cakap dalam berbicara dan sikapnya lemah. Jadi para nabi palsu ini katakan Paulus tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang Rasul Yesus Kristus. Karena itu saudara bisa lihat di 1 Korintus, Paulus pernah katakan lebih enak bagiku untuk menulis melalui surat daripada berbicara langsung atau berkata-kata langsung kepadamu. Karena apa? Memang ada indikasi Paulus itu agak susah berbicara. Jadi surat ini ditulis di Makedonia, di Filipi.
Dan di sini Anda bisa lihat nanti dalam pasal 1 ayat 12, nanti saya akan mulai tunjukkan kepada saudara bagaimana ada satu ungkapan emosi daripada Paulus. Emosi di sini bukan berarti marah, tapi bisa campur baur emosi namanya kan. Ada marah, ada sedih, ada apalagi ada pesan-pesan yang mungkin agak membawa jemaat itu termehek-mehek dan lain sebagainya. Ada ambisi di situ. Dan saudara bisa lihat kasihnya kepada jemaat itu seperti apa. Dan di sini Paulus coba menjelaskan juga secara rinci karirnya dan beberapa pencobaan yang dengan sabar dihadapinya dalam melayani Kristus, termasuk duri dalam daging. Ada berita tentang duri dalam ayat 12 sampai 23. 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 23. Saya baca ayat 12, Anda baca ayat 13, demikian selanjutnya sampai 23. Siap? Oke. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Tuhan. Bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Tuhan. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah, demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Saudara, kita akan bahas ayat ini satu persatu dan kita melihat di dalam ayat 12 dulu sekarang. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami. Saudara perhatikan ini, suara hati dalam bahasa Inggris disebut consciousness, kesadaran. Memberi kesaksian kepada kami. Jadi suara hati itu sangat penting. Suara hati memberi kesaksian kepada kita sendiri bahwa hidup kita di dunia ini, khususnya dalam hubungan satu dengan yang lain, dikuasai oleh apa? Ketulusan hati dan kemurnian dari Tuhan, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri? Ini mungkin saudara boleh pelajari di sini. Seseorang bisa menilai diri sendiri dari perilaku kita. Dari keadaan-keadaan dan persoalan-persoalan hidup yang kita lalui, yang kita alami. Apa persoalan Anda? Lalu bagaimana Anda menghadapi atau menangani persoalan itu? Di situ Anda bisa menilai diri sendiri. Nah, Paulus katakan ini yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan kemurnian dari Tuhan. Bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Tuhan. Seorang hamba Tuhan, bahkan saudara semua di sini, kita semua di sini, mau Anda pendeta, mau Anda jemaat Tuhan, mau Anda
penginjilmu, Anda, apapun panggilan saudara dalam tubuh Kristus itu, seorang hamba Tuhan harus punya apa yang disebut suara hati atau hati nurani yang baik dalam hubungan satu dengan yang lain. Haleluya. A strong connection on pureness and motivation. Satu hubungan yang kuat antara kekudusan dan motivasi. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang lemah di sini. Banyak orang kalah di sini. Ada orang tunjukkan perbuatan baik, dia langsung pikir, oh ini bisa kumanfaatkan. Ada orang berbuat baik, langsung dia pikir, oh ini begini, ini begitu. Nah saudara, hati-hati. Suara hatimu nanti, apa yang kau katakan tentang orang lain, apa pendapatmu tentang orang lain satu hari akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Paulus berani katakan, ini yang kumegahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Jadi di hadapan Tuhan nanti, di hadapan tahta pengadilan Kristus, suara hatimu akan turut mengadili engkau. Ada orang buat baik kepadamu, engkau berbuat jahat terhadap dia, kau buruk-burukan dia, kau fitnah dia, engkau katakan hal yang negatif tentang dia. Padahal orang itu berbuat baik kepadamu. Padahal orang itu menunjukkan hati nurani yang baik kepadamu. Ini hubungan satu dengan yang lain. Saudara perhatikan ini. Itu sebabnya saya katakan seorang hamba Tuhan, mau itu jemaat Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan, hamba Tuhan yang berdiri depan khotbah, Anda yang melayani Tuhan, musik dan altar dan sebagainya, engkau harus punya suara hati yang murni. Haleluya. Engkau harus mempunyai satu hubungan yang murni dan motivasi yang jelas. Haleluya. Jangan mau baik dengan orang dengan tujuan yang lain. Itu salah. Kalau Anda mendekati seseorang, atau saya kemarin bincang-bincang dengan Pak Yaya. Dia bilang ada orang pernah undang saya ke satu gereja. Ayolah bro, datang ke gereja ini supaya kau bisa kenal teman-teman bisnis. Saudara, bukan itu tujuan kita dalam datang ke dalam rumah Tuhan. Kalau Anda bicara seperti itu, kau datanglah supaya nanti kita bisa kenalkan kamu kepada orang bisnis. Anda punya motivasi yang tidak murni. Itu sebabnya Paulus berani katakan, yang kami megahkan adalah bahwa suara hati kami ini bisa beri kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan dengan kamu, dengan jemaat Tuhan, dikuasai oleh ketulusan. Kalau hamba Tuhan dalam hubungan dengan jemaatnya tidak punya ketulusan, tidak punya kemurnian, tidak punya kasih karunia Tuhan, maka itu berbahaya. Berbahaya. Saya tahu ada hamba Tuhan yang sengaja, yang memang yang tujuannya hanya mau ambil uang dari jemaatnya. Dan satu hari orang seperti itu harus mempertanggungjawabkan hati nuraninya di hadapan Tuhan. Anda juga di sini. Anda dalam hubungan Anda dengan saya, Anda harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan satu hari nanti. Kenapa Anda menghargai saya? Kenapa Anda menghormati saya? Itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Haleluya. Saudara bisa saja bilang, kalau enggak baik-baik aku nanti disuruh pergi aku dari sini gitu kan. Bisa aja Anda mungkin berpikir begitu. Tapi itu sesuatu yang salah, itu motivasi yang salah. Tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian di situ. Haleluya. Itu sebabnya hubungan satu dengan yang lain harus dijaga dalam ketulusan, kemurnian dari Tuhan, bukan hikmat duniawi. Terlalu banyak kita dalam gereja pakai hikmat duniawi sehingga terjadi politik di dalam gereja. Ya kan? Politik dalam gereja. Mau bangun gereja gimana cari uang? Panggil gubernur kasih pakai stola. Ya kan, tahu stola kan? Orang karismatik jarang pakai stola. Panggil gubernur, jadikan namanya Johannes. Keren. Ya kan? Hati nurani. Itu karena hati nurani yang tidak murni. Pakai hikmat dunia. Hikmat dunia dipakai.
bukan oleh kekuatan kasih karunia Tuhan. Karena kalau kasih karunia Tuhan, by the grace of God, kasih karunia Tuhan akan memampukan Anda menjalani apapun panggilan saudara. Haleluya. Haleluya. Itu dia. Ibrani 13 ayat 18, tolong satu orang baca, cepat-cepat. Ibrani pasal 13 ayat 18. Saudara, saya sampaikan ini sekali lagi karena hati nurani sangat penting. Anda tidak bisa melayani Tuhan dengan hati nurani yang menuduh engkau terus-menerus. Anda akan sulit melayani Tuhan. Silakan satu orang baca, Ibrani 13, 18. Haleluya. Jadi bagaimana seorang hamba Tuhan bisa memiliki hati nurani yang baik? Termasuk doa dari jemaat. Haleluya. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin hati nurani kami adalah baik. Ini yang pertama dulu. Hati nurani harus baik. Tapi di samping itu jemaat harus ikut mendoakan hamba-hamba Tuhan. Kenapa banyak hamba Tuhan yang hati nuraninya jadi rusak? Ya karena jemaat juga. Kan saya selalu bilang kepada saudara. Iya kan? Pendeta baik-baik aja awalnya, pendeta bagus-bagus aja awalnya. Datang pulang ibadah, Pak Pendeta luar biasa khotbahmu hari ini bah. Nangis-nangis terus aku di kursi katanya. Padahal tak ada nangis tidur dia di belakang itu kan. Nangis-nangis terus, nggak ada pendeta yang khotbah kayak Bapak, hebat kali Bapak ini. Si pendeta pun jadi sombong. Iya kan? Kenapa? Jemaat. Haleluya. Saya banyak lihat pendeta-pendeta yang dibuai oleh jemaatnya. Saya bukan bilang jemaat nggak boleh memberkati pendeta, silakan kalau Anda mampu berkati pendeta. Saya pun siap Anda berkati. Pulang kalau mau salam-salam boleh juga. Iya kan? Tapi jangan sampai berkatmu merusak panggilan hamba Tuhan tersebut. Iya kan? Saya tahu ya mungkin di Medan ini enggak begitu kali lah. Di luar-luar kota sana. Pendeta udah naik Alphard. 2 tahun kemudian ulang tahun lagi jemaat bilang, Pak udah ganti mobil ya, belikan Velfire aja gitu kan. Yang kayak angkot-angkot itunya sebenarnya, enggak apa kali. Kalau kalian enggak tahu merek Velfire jangan takut. Mirip kayak angkot. Mirip kayak angkot. Modelnya pun samanya kayak angkot. Cuma kadang agak kilat dia. Nah, samanya kalau angkot dikasih AC sama juga berangkat kemana pun sampai dia. Tapi banyak orang yang merusak hati nurani hamba-hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan baik di syak yang tidak baik. Hamba Tuhan melakukan yang baik, dibilang curi uang, begini begitu. Sampai akhirnya saudara, hubungan antara satu dengan yang lain menjadi tidak baik. Karena dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Haleluya. Kalau dia pendeta, dia hamba Tuhan, dia misionaris, dia penginjil sekalipun, dia pasti ingin hidup yang lebih baik. Itu sebabnya seorang jemaat atau seluruh jemaat Tuhan di dunia ini, tubuh Kristus harus bisa membuat hamba Tuhan hidup dengan lebih baik. Amin. Ayat 13 katakan, sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Perhatikan ini. Tidak ada gunanya menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami jemaat. Iya kan? Kita bisa aja baca Yunani di sini semuanya. Ada Alkitab kok bahasa Yunani, tinggal kita baca-baca aja. Tapi apa gunanya menuliskan atau menyampaikan kepada saudara sesuatu yang tidak dapat kamu baca dan tidak dapat kamu pahami? Betul kan? Kalau saya bilang kepada saudara ini bahasa Ibraninya satu kata ini, oh begini, gini, apa gunanya coba? Apa gunanya? Anda tidak bisa baca, Anda tidak bisa paham, dan akhirnya apapun yang saya sampaikan itu tidak menjadi berguna bagi saudara.
Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Itu sebabnya pada waktu saya menyampaikan pengajaran kepada saudara dengan cara ekspositori seperti ini pun, saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang sederhana supaya Anda mengerti. Karena kalau Anda tidak mengerti, maka tidak ada gunanya apapun yang kami sampaikan ini. Haleluya. 14, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus itu bicara tentang apa? Hari kedatangan Tuhan nanti. Ya. Jadi kalau bicara hari Tuhan Yesus, bicara tentang kedatangan Tuhan. Ingat, kiamat dalam pandangan kita berbeda dengan kiamat pandangan orang lain. Kiamat dalam versi Kristen tidak ada masalah dengan yang lain. Kiamat dalam versi Kristen adalah kedatangan Tuhan memerintah. Amin. Kedatangan Tuhan menghakimi dunia. Haleluya. Itulah kiamat versi kita. Versi kekristenan. Itu sebabnya Paulus katakan begini. Yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus nanti. Pada waktu Tuhan datang atau pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan dalam penghakiman itu. Apa yang akan kamu megahkan? Kamu akan bermegah atas kami. Seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Haleluya. Inilah motivasi hamba Tuhan. Inilah kerinduan seorang hamba Tuhan. Agar pada waktu Tuhan datang nanti kalian bangga dengan saya. Dan saya juga bangga dengan kalian. Haleluya. Ini yang kita mau. Dan ini saya percaya Tuhan juga mau seperti ini. Agar pada waktu namaku dipanggil di sana, aku berdiri di hadapan Tuhan. Dan semua orang lain, orang-orang yang pernah kulayani berdiri di hadapan Tuhan juga. Dan mengatakan dia adalah hamba Tuhan yang membawa aku kepada Kristus. Haleluya. Dan aku bangga sekali kalau mereka bisa bilang di hadapan Tuhan, oh dia sudah membimbing aku dengan baik dan benar dalam takut akan Tuhan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurnian. Itulah kebanggaan kami. Itulah kemegahan kami nanti. Haleluya. Haleluya. Gak mau. Saudara gak mau saya bermegah atau saudara gak mau bermegah atas saya di sana. Gak bisa, Anda gak bisa bohong. Di sana saudara gak bisa bohong. Kami pernah doakan orang sakit di sini. Datang sama kami kayak linglung-linglung. Kami usir setan daripada dia berbulan-bulan. Tapi satu hari saya dengar kesaksian dia. Dia disembuhkan oleh seorang hamba Tuhan entah dari mana. Oh iyalah, dalam hatiku sama Ibu Email kami ketawa aja, kami senyum, ya puji Tuhan lah. Yang penting kita salah satu sarana yang pernah dipakai Tuhan. Tapi di sana nanti Anda gak bisa berbohong karena pembohong gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Dan saya percaya orang seperti itu kalau gak bertobat gak akan masuk ke dalam kerajaan surga nanti. Karena pembohong gak ada tempat dalam kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, apa yang akan terjadi di sana dari sini Anda harus mulai praktekkan itu. Amin. Kamu akan bermegah atas kami dan kami juga akan bermegah atas kamu. Inilah sukacita kita nanti. Sukacita saya adalah pada waktu saya kembali ke rumah Bapa nanti. Di situ orang-orang yang tidak saya kenal katakan, Pak, karena Bapak khotbah di sini aku bertobat terima Yesus. Itu kemegahan saya. Bukan karena Anda bilang pulang nanti, Pak, luar biasa pengajaran hari ini, saya terberkati. Bukan, saudara, terus terang. Saya paling gak suka orang yang memuji seperti itu. Bagaimana pujian yang bisa kami terima? Pulang nanti, katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih pengajaran hari ini membuat aku terbuka. Aku bisa mengerti firman Tuhan, itu yang paling kuinginkan. Anda pulang sampaikan kepada Tuhan Yesus, haleluya. Berdasarkan keyakinan ini, apa itu keyakinannya? Berdasarkan keyakinan bahwa jemaat Korintus itu akan bermegah atas Paulus, hamba Tuhan senior yang memimpin mereka, bapak rohani mereka. Berdasarkan keyakinan ini, Paulus bilang, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Wah, hebat kali Paulus ini ya. Kalau dia datang berarti ada kasih karunia untuk jemaat. Loh iya. Hamba Tuhan adalah kasih karunia Tuhan bagi gerejanya.
Amen. A man of God is a gift of God for the church. Itu sebabnya kalau Anda menghormati seorang hamba Tuhan, maka Anda menerima upah dari Tuhan. Silakan lihat Matius 10 ayat 41. Satu orang baca untuk kita. Matius pasal 10 ayat 41. Silakan. Ada dua perbandingan di situ. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, maka ia akan menerima upah seorang nabi. Tapi kalau dia menyambut orang benar sebagai orang benar, yang akan dia terima upah orang benar. Ada dua. Kenapa disebut dua itu? Anda bisa terima saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendetamu, sebagai bapak rohanimu, atau sebagai apapun panggilan Tuhan dalam saya yang Anda lihat. Dan engkau pada waktu engkau menerima saya dengan karunia saya, maka upah yang akan engkau terima adalah upah seorang hamba Tuhan, upah seorang rasul, upah seorang gembala, upah seorang bapak rohani, itu yang akan turun kepadamu. Tapi Anda bisa saja bilang kepada saya, oh kau kan pendetaku, tapi di sini kau bukan pendetaku ya, kau sahabatku. Anda akan terima upah seorang sahabat. Anda akan terima upah orang benar yang masuk rumah dia. Hanya itu yang kau terima. Bukan upah seorang pendeta, bukan upah seorang nabi, bukan upah seorang rasul yang kau bawa masuk ke dalam rumahmu. Tapi upah orang benar. Sama seperti orang benar yang lain datang ke rumah Anda, berkunjung, main-main. Itulah upah yang akan engkau terima. Itu sebabnya saudara sangat penting menghormati hamba Tuhan. Anda pasti melihat saya selama ini. Saudara yang selama ini bersama dengan saya, Anda pasti perhatikan bagaimana saya menjamu hamba-hamba Tuhan. Bagaimana saya jemput mereka, angkat tas mereka. Serendah apapun, semudah apapun, mungkin dia baru melayani. Kalau dia tamu saya, dia hamba Tuhan, saya angkat tasnya. Sampai sinilah baru kalian mungkin akan saya bilang angkat tasnya. Kenapa? Ada upahnya di situ. Ada berkatnya di situ. Haleluya, itu dia. Kalau hamba Tuhan datang, maka kamu menerima kasih karunia Tuhan. The gift of God. Pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Paulus, dalam surat-surat Paulus kita bisa belajar banyak. Paulus katakan bagaimana kita menampung orang-orang benar dalam rumah. Menampung hamba-hamba Tuhan dalam rumah. Kenapa? Akan ada selalu berkat Tuhan di situ. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada saudara, dari dulu seburuk apapun rumah kami, dari dulu selalu ada kamar untuk hamba Tuhan di rumah kami. Walaupun akhirnya kami tergusur satu dari kamar itu atau dua tergusur, tinggal sampai saya ingat kadang-kadang kami pernah satu kamar kami 8 orang saudara, nenek 2 kami 4 tambah mama 7. 7 orang satu kamar. Ada yang kepalanya di sana semua, ada yang kepalanya di sini, nenek di sebelah sana 2. Nenek kan gak boleh diganggu, ini permaisuri. Ya kan, 2 nenek kami, karena ada 2 tempat tidur di kamar kami waktu itu, saya ingat sekali. 2 tempat tidur di situ, lalu kalau ada tamu datang lagi nenek-nenek yang lain misalnya, tambah lagi tilam di situ di tengah-tengah saudara. Saya ingat sekali bagaimana, kenapa? Karena kamar yang satu lagi dipakai untuk tamu. Tamu dapat kamar yang bagus, ada AC, tempat tidur sendiri, kamarnya besar. Bapakku aja ngungsi ke belakang saudara. Kamarnya dibuat dari triplek, bapak saya tidur di kamar seperti itu sendiri di ujung sana. Karena apa? Menyambut hamba Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan mulai kami berumah tangga selalu ada tempat, selalu ada kamar untuk hamba-hamba Tuhan yang mau datang. Kalau dia mau terima. Saya selalu bilang kamarnya begini, siap terima sini atau enggak. Kalau enggak, hotel silakan bayar sendiri, aku enggak mau. Dan aku gak punya uang untuk bayar hotelmu, aku aja rumahku begini gitu kan. Haleluya. Kalau dia mau menerima, dia mau datang ke dalam rumahmu, terima dia. Maka engkau akan memperoleh upah nabi, upah gembala, upah pengajar, upah rasul, upah apalagi penginjil dalam rumahmu. Amin. Lalu Paulus bilang apa? Ayat 16, kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia.
Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Kenapa Paulus bilang ini? Ada desas-desus di sekitaran jemaat Korintus. Nah ini jemaat yang paling banyak gosip ini. Jemaat yang paling suka dengar gosip. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang ada di Korintus, yang nyebar, yang pecahkan jemaat Korintus ini, mengatakan Paulus ini sombong, tidak mau terima uang dari mereka. Nggak mau terima berkat dari mereka. Itu sebabnya dalam surat kedua ini Paulus katakan, aku akan datang, rencananya begitu. Nah kedua, apa yang mereka katakan, Paulus ini tidak punya perencanaan dalam hidupnya. Orangnya suka-suka hati, makanya perikop di atas lembaga Alkitab katakan perubahan dalam rencana Paulus. Kenapa saudara? Ternyata ada orang-orang yang katakan suka-suka hatimu aja Paulus. Kau mau datang hari ini, kau cancel, kau bilang mau datang, kau gak jadi datang, kami udah siapkan semuanya, kau gak muncul gitu kan. Ya ini yang terjadi pada waktu itu di jemaat Korintus saudara. Nah disinilah dia bilang aku mau datang. Nanti kalau aku udah sampai dari situ, bantu aku ya, kalian yang kirim aku ke Yudea. Jadi dia harapkan di sini, saudara, supaya jemaat Korintus mulai menyimpan uang. Nanti kalau dia datang, uang itulah yang akan kamu pakai untuk mengirimkan aku ke Yudea. Jadi tugas jemaat Tuhan sebenarnya adalah mengongkosi hamba-hamba Tuhan. Saya kepingin kali ini. Sering saya bilang sama istri saya, kapan lah jemaat lihat aku mau pergi. Pak, ini ongkos bapak ya. Kepingin kali saudara, kepingin kali. Belum pernah ada yang bilang begitu sama saya. Ini biar ada pengurus-pengurus yang lain bisa dengar lah di sini kan. Makanya kadang-kadang aku mau pergi pun udah diam-diam aja lah pergi. Bilang-bilang pun gak ada gunanya kan. Padahal saudara kalau Anda memberkati perjalanan hamba Tuhan, berkat itu kembali kepadamu berlimpah-limpah. Itu sebabnya kita udah belajar 1 Korintus dan di 2 Korintus ini Paulus juga sampaikan. Supaya apa? Supaya kita mengerti peranan kita, tugas kita sebagai jemaat. Haleluya. Jangan cuma mau duduk, gak mau tahu listrik, gak mau tahu ini, gak mau tahu itu. Kadang-kadang kan begitu kan. Gak saudara di sini semua bagus-bagus. Gak yang di sini yang kubilang. Banyak orang yang gak mau tahu saudara. Kenapa? Karena ini consciousnya sudah tidak bekerja lagi. Hati nuraninya sudah tidak bekerja lagi. Dia nggak peduli lagi dengan apapun. Yang penting aku datang duduk. Kemudian aku pulang pergi begitu saja. Haleluya. Nah ini tuduhan kepada Paulus. Dia tidak punya perencanaan. Dia nggak mau ambil uang dari jemaat. Ayat 17. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Nah ini dia. Ini dia tuduhan kepada Paulus. Apakah aku gak merencanakan? Apakah menurut kalian aku serampangan aja? Pak Oktav itu sebentar mau di Sujuya, sebentar mau kontrak tempat, sebentar mau pindah tempat. Apakah aku serampangan dalam merencanakan ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Mana yang benar ini? Saya sering rencana mau pergi ke Papua. Malam Evan telepon juga. Saya bilang, Van kapan kau masuk? Puji Tuhan Evan udah dapat sinyal saudara di gunung sana. Cuma listrik gak ada. Jadi sinyal udah masuk, listrik belum masuk saudara. Doakanlah supaya listrik mereka masuk juga. Karena kalau baterai udah gak bisa ngecas, solar system gak ngecas, sinyal gak guna, handphone gak bisa dipakai gitu kan. Jadi kita berdoa untuk mereka. Saya sering berencana, tadi pun saya bilang, Van kalau kamu masuknya lebih cepat aku usahakan ke Papua. Tapi mungkin Evan pun udah muak juga dengar saya punya cerita-cerita atau wacana gitu kan. Anak-anak dua itu juga, bapak mau datang, oke, tapi gak muncul-muncul sampai sekarang. Saya kadang-kadang ini yang saya mau sampaikan. Rencana saya ke Papua selalu batal. Tapi penyediaan Tuhan bagi mereka tidak pernah batal. Haleluya. Penyediaan Tuhan bagi mereka tidak pernah kurang. Tidak pernah gagal. Walaupun saya tidak sampai di sana. Tapi Tuhan tetap mencukupkan semua kebutuhan mereka.
Haleluya. Karena kadang-kadang saya pikir ngapain lah aku pergi jauh-jauh. Uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan mereka, untuk pakai sewa pesawat lah dan lain sebagainya. Haleluya. Apakah aku serampangan dalam merencanakan hal ini? Ini kami sedang berencana beberapa hal. SCT kita dalam waktu dekat juga akan mulai kerjasama dengan beberapa kampus di luar negeri. Itu sebabnya kita buat kampus Merdeka. Nanti saudara yang bisa berbahasa Inggris akan bisa dikirim 6 bulan misalnya ke Taiwan, Afrika Selatan, ada 2 negara ini yang sedang membuka, dan India, 3. 6 bulan tapi bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya gimana Anda mau masuk? Ya kan? Nah doakan ini, apakah aku bertindak serampangan? Tidak. Saya percaya, saya mulai, Tuhan yang lanjutkan. Amin. Saya percaya kalau Tuhan suruh saya dan izinkan saya berbuat sesuatu, apapun yang terjadi menurut urutannya, that's up to Him. Itu terserahnya Tuhan. Haleluya. Kita pernah rencana mau pakai teater 21. Jadinya Tuhan kasih bekas karaoke dan pakai terus. Belum sampai hari ini belum beres bagaimana. Gak tahu apa yang Tuhan akan mau buat. Yang penting aku gak stres mikirin itu. Saya bisa tidur nyenyak tiap malam. Kenapa? Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaanku. Amin. Kalau Tuhan kan izinkan ini berjalan, ini akan berjalan dengan sendirinya. Saudara jangan takut. Biarkan kita belajar mengalir dengan Tuhan. Dan dalam setiap aliran itu pasti akan ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Haleluya. Percaya enggak? Kenapa? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Haleluya. Kalau Anda percaya, Anda berjalan bersama Tuhan, tiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Karena itu bangun pagi bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa hari ini? What do you up to today? Apa yang Tuhan mau lakukan hari ini? Apa yang Tuhan mau aku lakukan hari ini? Bagaimana aku bisa terlibat dalam rencanamu pada hari ini Tuhan? Setiap bangun pagi, izinkan engkau masuk dalam rencananya Tuhan. Jangan bawa Tuhan masuk dalam rencanamu, enggak mungkin. Rencana Tuhan itu terlalu besar untuk engkau bawa Tuhan masuk kepada rencanamu. Haleluya. Paulus menjawab di ayat 17, apakah aku tidak punya perencanaan yang betul-betul matang? Karena banyak orang bilang, Paulus itu enggak pandai merencanakan dengan matang. Suka-suka hatinya aja jalan. Ada sesuatu yang saya percaya Tuhan selalu pimpin kita. Sehingga saya nggak tahu terus terang. Masalah yang kita hadapi di Sujuya Marelan ini sudah sampai ke Presiden Joko Widodo. Karena tiap hari saya posting di Facebook dia. Berita yang sama tiap hari ku posting. Sampai Facebook pun bilang, your post pesan yang kau kirim adalah pesan yang sama seperti kemarin katanya. Saya kirim ke Bobby tiap hari pesan yang sama. Kemarin yang saya sampaikan di komen saya ke Pak Jokowi sudah mencapai 100 komen, saudara. Mudah-mudahan dia tergerak. Dan saya percaya ini bukan hanya untuk kita. Kalau Medan sudah mulai intoleran, bayangkan Indonesia akan jadi apa? Kalau pejabat-pejabat pemerintah di kota Medan sudah tidak toleran dan orang Kristen diam, bayangkan kita akan jadi apa? Anda bayangkan 2024 nanti kalau ada orang-orang yang akan naik mengganti Pancasila jadi khilafah, jangan harap Anda bisa keluar seperti ini lagi. Jangan pikir Anda bisa santai sekarang ini. Karena itu jangan coba-coba terima uang nanti di pemilu. Biarkan hati nuranimu ini berbicara kepadamu. Bertobat. Jangan karena orang kasih 1 mangkok bakso,
Anda langsung keluarkan semua isi hati kepada dia. Saya tahu banyak orang yang seperti itu. Hati-hati. Tapi Tuhan yang setia, janji kami kepadamu bukanlah serentak ya dan tidak. Janji kami bisa berubah karena keadaan tertentu. Ini yang Paulus bilang. Janji kami itu enggak serentak ya atau tidak. Ya dan tidak, bukan. Kami hanya bisa bilang iya dan tidak. Haleluya. Kalau Anda minta lakukan sesuatu, saya bisa jawabnya hanya dua, ya atau tidak. Saya enggak mungkin bisa mengatakan ya kepada keinginan Anda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau yang tidak mampu saya lakukan, tidak mungkin. Karena itu Paulus bilang, yang kami sampaikan kepada kamu, janji kami kepada kamu bukan serentak iya dan tidak. Gak mungkin. Kami hanya bisa jawab salah satu. Karena apa? Kami bukan Tuhan. Kami bukan Tuhan. Karena Yesus Kristus, anak Elohim itu, anak Yahweh itu yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Kalau kami, janji kami bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Hanya ada ya. Ya itu artinya apa? Benar. Jangan nanti Anda bilang, iya kok aku minta sama Tuhan gak pernah dijawab iya. Ya dalam firman Tuhan naik ini artinya benar. Bukan yes boss, bukan gitu. Bukan siap. Gak mungkin kan Anda minta Tuhan, kasihlah aku rumah 30 lantai. Siap kata Tuhan, emang Tuhan jin. Iya kan? Semuanya ada proses, Tuhan melihat apa yang kau butuhkan. Haleluya, dalam dia hanya ada benar. Karena dia adalah sang kebenaran itu. I am the way, the truth, and life. Akulah jalan, akulah kebenaran. Dia adalah kebenaran itu. Karena itu dalam dia hanya ada kebenaran. Yang tidak benar tidak mungkin bisa terjadi. Amin. Haleluya. Jadi kalau Anda minta sesuatu dari Tuhan belum Tuhan jawab, jangan berpikir, loh kok Tuhan jadi begini? Kan firman-Mu bilang iya. Kalau dalam Tuhan hanya ada iya, hanya ada iya. Perhatikan, ya itu bicara tentang benar. Dan kalau kebenaran itu sesuai dengan kehendaknya, maka pasti akan dia berikan kepadamu. Haleluya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Kristus adalah benar bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Apa artinya amin? Itu kan? Kristus ya. Kita jawab amin artinya ya juga. Enggak, amin itu artinya so it is, may it be fulfilled. Biarkan ini tergenapi, ya biarkan ini terjadi, itu dia amin. Itu sebabnya waktu kita berdoa, Tuhan berkati Indonesia, amin kita bilang. Artinya apa? Biarkan ini tergenapi, biarkan ini terjadi. Apa yang terjadi? Berkat itu terjadi bagi bangsa kita. Itu dia, itu sebabnya kita bilang amin. Jangan nanti satu orang berdoa, Anda di sini haleluya. Enggak bisa, itu enggak tertib dalam jemaat. Jangan lagi ada yang begitu. Kalau ada satu yang berdoa, Anda tunggu dulu, dengar doanya. Lalu katakan amin. Ya kan? Jangan nanti Anda gak dengar Tuhan, biarkan kami semua sakit perut, amin. Seringkali kita gitu kan, gak dengar tapi amin. May it be fulfilled. Biarkan orang kami semua sakit perut, biarkanlah itu terjadi Tuhan. Anda jawab pula begitu. Bahaya saudara. Haleluya. Karena itu
kalau ada yang berdoa, katakan amin, artinya apa? Aku menyetujui apa yang dia katakan Tuhan. Dan hebatnya saudara, amin ini ada dalam berbagai kata. Hampir semua bangsa mengatakan amin. Orang Yahudi, orang Inggris, paling-paling beda yang satu amen, satu amen, satu amen, gitu-gitu kan. Yang pasti saudara tulisannya amin. Haleluya. Itu dia. Sebab Kristus adalah ya bagi kita sebagai semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ayo Bapak Ibu pegang Alkitabnya biar lihat. Namanya mau belajar expository. Kalau Anda nggak baca nggak bisa lihat. Nggak masuk nanti. Kalau Anda baca satu-satu Anda bisa tandai. Ya kan kita bilang amin untuk apa? Bukan untuk senangkan Pak Oktav, semuanya bilang amin. Kayak hari itu kan ada yang bilang, kalau ada hamba Tuhan naik tepuk tangan, 2 minggu kita tepuk tangan. Minggu ketiga aku lihat Pak Yayang udah mulai lihat kiri kanan, ada yang tepuk enggak? Kalau enggak ada yang tepuk, Pak Yayang udah tepuk sekalipun, enggak jadi dia saudara. Kenapa? Karena enggak dari dalam hati kita lagi. Kalau dari dalam hati Pak, mainkan aja Pak, mau sendiri pun Bapak tepuk tangan situ biarkan. Haleluya. Karena apa? Yang kita buat itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan yang ada di depan sini, bukan, tapi memuliakan Tuhan, peduli amat dengan yang lain. Amin. Sebab dia, nah ini dia saudara, sebab dia, Bapa itu, Yahweh itu yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus. Yahweh itu meneguhkan engkau dan aku dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Yahweh itu yang mengurapi. Haleluya. Kata mengurapi itu saudara menyucikan sesuatu untuk melakukan tugas khusus. Makanya kata kudus itu artinya, hagios itu artinya to separate. Untuk memisahkan satu barang dari barang lain untuk tujuan yang kudus. Sehingga barang ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya hagios. Ya. Jadi bagi orang Yahudi itu sangat penting. Kita itu sangat penting untuk kudus. Karena tanpa kekudusan engkau tidak bisa melayani Tuhan, engkau tidak bisa melihat Tuhan. Gak ada gunanya Anda melayani Tuhan tanpa kekudusan itu. Haleluya. Ya perhatikan saudara, kata pengurapan di sini, yang mengurapi di sini krio. Kalau dalam bahasa firman Tuhan, menyucikan Yesus untuk melakukan tugas khusus mesianik dan memperlengkapinya dengan kuasa khusus untuk tugas administrasi mesianik itu. Ini menurut Matthew Henry. Ya. Jadi kata mengurapi ini tidak sembarangan. Anda dikuduskan untuk melakukan tugas khusus dan diperlengkapi dengan kuasa khusus untuk melakukan tugas administrasi yang dipercayakan kepada saudara. Jadi kalau saya dipanggil Tuhan menjadi pengajar, menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul saudara, maka saya pasti diperlengkapi Tuhan dengan kuasa khusus untuk tugas yang dipercayakan itu kepada saya. Itu sebabnya Anda tidak bisa mengambil pengurapan Tuhan yang ada dalam saya. Saudara jangan takut, nanti kalau Anda doakan orang lain urapan pindah ke dia, enggak mungkin. Kalau Tuhan mau urapi orang, dia bisa urapi kapan saja, di mana saja, siapa saja. Haleluya. Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Bukan hanya mengurapi kita, tapi memeteraikan tanda miliknya atas kita. Artinya apa? Meterai itu saudara adalah tanda kepemilikan.
pada zaman-zaman dulu. Kadang-kadang di cincin, kadang-kadang ada kayak stempel. Kalau seseorang punya cincin ini aja cukup untuk ditaruh di tanda di mana dia membeli satu barang, lalu kemudian dibawa ke dalam rumahnya. Ayah dari anak yang punya cincin meterai ini harus membayar apa yang dibeli anaknya ini karena ada meterai itu. Karena apa? Anak ini adalah meterai ayahnya. Anak ini adalah milik ayahnya. Dan perhatikan ini di sini. Firman Tuhan katakan Tuhan itu telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Sehingga apa? Engkau tidak bisa diganggu oleh setan itu kalau ada meterai Kristus. Haleluya. Dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus itu jaminan toh. Tahu enggak? Perhatikan ini. Dia memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan, down payment. Itu jaminan. Kalau dalam bahasa dulu uang cengkeram. Roh Kudus uang cengkeram dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Artinya apa? Anda butuh apa? Minta Roh Kudus. DP-nya. Haleluya. Dia jaminan. Dia jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Mau beli tanah, jaminannya apa? Roh Kudus. Kau jaminanku. Beli rumah, jaminannya apa? Roh Kudus. Firman Tuhan bilang kau jaminanku. Haleluya. Berapa DP-nya Pak? Belum punya Pak. Loh gimana mau beli? Roh Kudus jaminan saya. Tuhan jaminan saya. Amin. Saya mau beli rumah ini gitu. Pak Oktav punya uang berapa? Belum punya Pak. Aduh gimana ya? Bingung dia saudara. Yang jual rumah ini bingung. Ada beberapa kali saya beli barang. Jaminan saya apa? Roh Kudus. Tuhan Yesus. Karena dia hartanya. Harta segalanya bagiku. Amin. Dia harta bagiku. Tapi aku memanggil Tuhan sebagai saksiku. Kenapa? Wah saudara kalau seseorang bicara aku panggil Tuhan. Aku berjanji di hadapan Tuhan. Apalagi ini Rasul Paulus bicara dia katakan aku memanggil Tuhan Elohim sebagai saksiku. Ini dia bicara tentang sesuatu yang sangat serius. Sesuatu yang sangat serius. Karena bagi orang Yahudi tidak boleh bersumpah atas nama Tuhan. Tidak boleh bersumpah atas nama bumi. Tidak boleh bersumpah atas apapun. Tapi Paulus katakan di sini, aku memanggil Tuhan sebagai saksiku. Kenapa? Ia mengenal aku. Haleluya. Siapa yang mengenal kita lebih baik daripada Tuhan? Tidak ada. Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, tetangga Anda, orang tua Anda pun tidak mengenal Anda sebaik Tuhan. Itu sebabnya Paulus kaitkan ini dengan ayat pertama. Apa yang saya katakan, ada sebagian orang yang mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada Paulus. Dan Paulus bilang, hari ini aku panggil Tuhan sebagai saksiku. Karena apa? Tuhan mengenal aku. Bahwa aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Karena Paulus tahu keadaan jemaat di Korintus. Mereka belum siap untuk menyambut dia dengan berbagai kesiapan yang dia sampaikan tadi. Itu sebabnya Paulus bilang, justru aku tidak datang itu baik bagi kamu sekarang. Karena kalau aku datang, jangan sampai nanti kalian berpikir, oh dia datang mau minta uang lagi. Oh dia datang mau gini lagi. Dia datang, wah lihat nih kita harus kumpul uang lagi. Jangan sampai karena aku sayang padamu, itu sebabnya aku tidak datang padamu jemaat Korintus. Itu yang dikatakan Paulus di sini. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai. Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Haleluya. Aku gak mau kau bersedih. Aku gak mau kau memberi dengan maksud yang lain. Aku gak mau karena aku datang kau jadi berduka cita. Aku telah mengambil keputusan dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Gak akan lagi.
Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapalah yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Bukannya kalian yang akan menjadi sukacita aku, jemaat Tuhan. Nah kalau karena aku datang kalian jadi berduka cita, untuk apa aku datang? Ini yang Paulus katakan. Lebih baik aku tidak datang. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Kalau aku datang nanti kulihat ada gerombolan-gerombolan tertentu, pemberontak-pemberontak. Harusnya aku bersuka cita, tapi karena melihat mereka nanti aku jadi berduka cita. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Sukacita seorang hamba Tuhan harusnya menjadi sukacita jemaat Tuhan. Tapi ada sekelompok orang yang tidak seperti itu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Saudara, seorang hamba Tuhan saya percaya kalau motivasi masih murni, tujuannya melayani adalah karena kasih kepada jemaat. Karena pedulinya kepada jemaat. Karena perhatiannya kepada jemaat. Itu sebabnya dia melayani Tuhan. Haleluya. Itu sebab bekerja sama dalam ladang Tuhan. Marilah sama-sama membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mari bersama-sama mencari hati nurani yang murni itu, yang tulus itu, yang tidak tercebar itu. Mari sama-sama. Surat Paulus kepada jemaat Korintus pertama gampang terbakar. Ya kan? Karena apa? Sumbu pendek. Dalam jemaat Tuhan pun ada sumbu pendek. Jangan pikir kadrun hanya di sebelah. Kadrun ada dalam gereja. Hati-hati saudara. Hati-hati. Banyak kadrun bahkan dalam gereja. Iya kan? Waktu kita suntik-suntik di sini dulu banyak kadrun bilang, oh enggak boleh ini tanda antikristus. Itu kadrun dalam gereja. Hati-hati. Jangan sampai Anda menuduh orang lain sementara Anda juga seperti itu. Hati-hati. Mari kita jaga hubungan ini. Hubungan yang akan menjadi tetap dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Tuhan. Bukan oleh hikmat duniawi. Amin. Janjimu yang selalu ku pegang. Firman-Mu yang ku percaya. Takkan kau ingkari kasih setiamu, janjimu yang menguatkan, firman-Mu meneguhkanku, hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Ku bersyukur padamu, Bapa yang pelihara-Mu, Bapa yang menjagaku, firman-Mu berkuasa mengubah hidupku. Sungguh ajaib kasih-Mu menyelamatkanku. Janji-Mu yang selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, takkan kau ingkari kasih setiamu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku, hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Katakan, janji-Mu yang selalu ku pegang Tuhan. Oh Shandarabaya namaso, firman-Mu yang ku percaya, takkan kau ingkari kasih setiamu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku, hanya Engkau Tuhan
yang aku percaya. Sekali lagi katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, takkan Kau ingkari kasih setia-Mu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Tuhan, janji-Mu yang selalu kupegang. Kami manusia yang tidak sempurna, karena itu manusia bisa lupakan janjinya, manusia bisa tidak menepati janjinya. Tapi Engkau Tuhan tidak akan pernah melupakan janji-Mu. Kalau kami berpegang pada janji-Mu, kami akan melihat kebenaran Tuhan. Kami akan melihat kebenaran Tuhan terjadi, karena Engkaulah kebenaran itu. Kami percaya, amin, terjadilah pada kami seperti apa yang kami harapkan, seperti janji yang Kau ucapkan, seperti janji yang pernah Kau sampaikan dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh Shandara Baraba Yara Labaso, Shandana Mayara Namaso. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Shandara Baraba Baraba Yara Namashe. Ora la 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 Bayara Namas. Shandana Mayara la 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 baso. Ora la 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 namayara namashe. Haleluya, haleluya. Oh rabalaba shande. Ora na 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 namashande. Berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati nurani yang tulus, yang murni. Biarkan kami memandang saudara kami sebagai sahabat dalam Tuhan, sebagai orang tua dalam Tuhan. Shandarabarabashik. Ajarkan kami menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan. Ajarkan kami menghargai dan mendukung hamba-hamba Tuhan serta pelayanan. Ajarkan kami menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia. Karena setiap kali kami menyambut seorang hamba Tuhan dengan karunia yang Engkau berikan padanya, kami tahu upah itu kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu yang selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, takkan Kau ingkari kasih setia-Mu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya.